Tuhan, ya, puji Tuhan. Masih di Bali ya, kakak ya? Jakarta ya. Oke, hari ini hari memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah ya. Ya, banyak yang hilang saya. Ya, puji Tuhan lah. Oke, saya akan memulai saja karena hari ini kayaknya banyak makanan. Jadi lebih singkat lebih baik. Ya. Hari Jumat kita merayakan memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Itu dikatakan hari yang pertama, kemudian lewat dari jam 6 bangsa Israel sudah berganti hari menjadi hari yang kedua, dan hari yang kedua itulah jatuh di hari Sabtu, hari Sabat, dan kemudian hari ini Minggu hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga diceritakan seperti demikian, saudara. Saya akan membacakan, tolong ayatnya, Markus 16 ayat 1 sampai 6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6 terakhir, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Puji Tuhan. Jadi di hari Sabat mereka tidak melakukan apa-apa karena memang peraturan tidak memperbolehkan. Ya. Tapi setelah hari Sabat, para wanita yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu membeli rempah-rempah untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Ya. Jadi kalau saudara lihat ceritanya, sebenarnya tubuh Yesus sudah dirempah-rempahi. Ya. Dirempah-rempahi ini bukan menjadi seperti mumi, seperti mumi-mumi yang di mana itu? Di Mesir ya, bukan. Tapi untuk mengurangi bau, ya, sehingga ketika orang datang ke kubur itu tidak menyengat bau jenazah. Ya, saya punya daerah, jadi tempat saya tinggalkan di kota kecil, saudara. Kalau sekolah kira-kira 9 km ya kan. Dulu naik becak sebelum banyak mobil ya, tapi kemudian ada mobil naik mobil gitu ya. Ada satu area di mana ada pekuburan orang-orang daerah ya. Mereka menguburkan jenazah hanya kira-kira nggak sampai 1 meter, saudara ya, nggak sampai 1 meter lah, malah ada yang bilang cuma setengah meter ya, dengan alasan apapun saya nggak tahu. Wah, kalau lewat saudara ya, jangan sampai matahari mau terbenam gitu ya. Kalau siang oke. Kalau siang oke, saudara. Tapi menjelang sore ya, kan dari panas gitu ya, terus kemudian dingin. Aduh, saudara. Kalau saudara pernah makan caipo? Pernah makan caipo nggak? Tahu nggak caipo? Kurang lebih baunya kayak gitu. Kalau caipo oke ya, ini jenazah. Jenazah yang sudah lama-lama tuh menguap semua. Jadi rempah-rempah yang dipakai oleh bangsa Yahudi hanya untuk mengurangi bau jenazah. Ya. Nah, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea sudah merempah-rempahi, tapi karena mungkin waktunya terlalu terburu-buru, sebab jam 6 sore sudah masuk hari Sabat, jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya, sehingga dirasa perlu dirempah-rempahi lagi, saudara.
Ya, sehingga ceritanya pagi-pagi buta nih, ya pagi-pagi hari 3 wanita ini mau merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus ya. Memang menarik sekali bahwa mengapa kok nggak ada prianya, saudara? Ya, nggak ada prianya. Diceritakan perempuan-perempuan. Yang pria-pria ini pada kemana gitu ya? Yang kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus itu sangat mencekam, ya, sangat membuat ketakutan. Ya, kalau saudara pernah mengalami kerusuhan 98 ya, itu kayak gitu tuh. Saya tuh merasakan rasa mencekam, saudara. Ada yang ngalamin nggak 98 atau sebelum 98 sudah ke sini? Ibu ngalamin ya? Oke. Jadi mencekam. Nah, para pria ternyata lebih kopi ya. Thank you, Will. Ya, para pria kemana sih gitu loh? Ya kok nggak ada yang nongol. Mereka masih ketakutan, tapi wanita-wanita yang 3 orang ini kok berani. Jadi saya sampai pikir, ternyata memang dari dulu wanita ini lebih pemberani daripada pria, saudara. Dan di gereja pun lebih banyak wanita daripada pria, saudara. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Ini ngaku aja deh, pria-pria ini. Coba, hitung coba. Tapi kayaknya banyak prianya nih hari ini ya. Oke. Ya, tapi kalau doa malam juga ya, banyakkan wanita, saudara. Pria-pria hanya nitip doa ya, nitip. Ya, saya nggak tahu. Ini wanita-wanita ini luar biasa loh, saudara ya. Walaupun di tradisi Yahudi wanita sepertinya tidak begitu dicatat ya. Nama-nama wanita tidak tercatat, saudara, dalam silsilah ya. Kalau saudara melihat silsilah Yesus, itu semua pria semua, saudara. Tapi pada dasarnya justru wanita lah yang punya kekuatan yang luar biasa ya. Mau nggak mau harus mengakui, saudara. Dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pagi-pagi pergi merempah-rempahi Yesus ya. Kemudian si perempuan ini memang dipakai Tuhan untuk lebih perasaan mungkin ya. Sehingga nalarnya tidak begitu dipakai, saudara. Rasa ingin ketemu Tuhan Yesus, merempah-rempahi Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai dia lupa. Di tengah jalan dia baru ingat, siapa yang menggulingkan batu ya? Batu di penutup kuburan itu kan gede sekali kalau saudara lihat di image ya. Saya belum pernah ke Israel. Tapi besar sekali dan dimeterai, saudara. Ya, baru sadar. Lah, ini kita perempuan semua. Siapa yang mau menggulingkan ya? Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik ya. Tuhan yang baik. Ternyata sesampainya di sana Tuhan sudah menggulingkan batu itu ya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda berjubah putih yaitu malaikat. Dan dia mengatakan, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya. Kita akan fokus kepada ayat yang terakhir tadi, yaitu Yesus dikatakan bangkit. Enggak jalan. Dijalanin di situ aja. Oke, judul pada sore hari ini adalah mengapa Yesus harus bangkit. Ya, jawaban yang paling gampang saudara pasti akan jawab, ya suka-sukanya Tuhan lah itu. Suka-sukanya dia mau bangkit mau enggak ya. Tapi kita akan melihat alasan mengapa Yesus bangkit secara alkitabiah ya. Tentu ada alasan mengapa Yesus bangkit. Saya sempat berpikir, saudara, bahwa dosa kita ditebus melalui salib Kristus ya, melalui kematian Yesus maka dosa kita diampuni. Saya pikir itu sudah cukup kan, yang penting kan kita sudah diampuni dosanya ya. Contoh saudara, ketika saudara misal saudara atau saya
ditodong sama orang. Misalnya ya pakai senjata tajam. Kemudian ada orang yang berbaik hati, ya. Ketika dia mau tusuk, ada orang itu langsung menghadang sehingga orang itu yang tertusuk, saudara. Dan saya selamat. Tapi orang itu meninggal. Nah, orang itu meninggal tetap punya status bahwa dia adalah penyelamat saya. Ya. Jadi bahwa Yesus juru selamat adalah cukuplah kalau dia kemudian mati di salib dan kemudian dosa kita sudah bebas, dosa kita sudah diampuni. Ya. Saya berpikir seperti itu. Tapi kenapa kok ada kisah selanjutnya di mana Yesus di dalam kubur 3 hari kemudian dia bangkit. Ya. Nah, kita mau melihat alasannya satu persatu, saudara ya. Kelewat kecepatan. Yang pertama adalah kita menyembah Tuhan yang hidup, saudara ya. Kita menyembah Allah yang hidup. Saya percaya setiap agama, setiap kepercayaan, mereka percaya bahwa Allah mereka hidup, saudara. Ya, ibu saya dulu rajin sekali setiap malam. Thank you. Setiap malam dia berdoa sebelum dia menjadi Kristen, saudara. Doanya doa tradisi, ya. Dia pakai hyo, kemudian dia doa di langit, kepada langit. Thank you. Ya. Doa tekun dia berdoa, 1 jam pegang hio sampai hionya bisa-bisa sampai setengah, saudara. Tekun sekali. Dan ibu saya merasa bahwa dia berdoa kepada Allahnya yang hidup. Ya, kalau enggak ngapain dia berdoa gitu ya. Saudara dan saya membaca di Perjanjian Lama juga kita bisa melihat bahwa Allah kita Allah yang hidup, ya. Bagaimana dia berbicara kepada Abraham, bagaimana dia berbicara kepada Musa, bagaimana dia berbicara kepada Nuh, dan semua itu karena dia Allah yang hidup. Tetapi kalau terjadi kematian yang kemudian tidak dibangkitkan lagi, Yesus mati dan tidak bangkit, Yesus hanya berdiam di kubur, itu akan menjadi cerita lain, saudara. Sebab dikatakan di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, kita mengenal Allah Tritunggal, ya. Satu tapi punya 3 kepribadian. Nah, kalau Yesus salah satu pribadi Allah yang kita kenal sebagai Allah juga, kemudian pada waktu di bumi ini mati seterusnya, tentu orang akan jadi bingung, saudara. Loh, katanya Allah kita Allah yang hidup, tapi kok dia ada di dalam kubur? Ya, kalau Yesus dalam kubur, saudara, saya percaya setiap umat Kristen akan ke Israel untuk menyambangi kuburan Yesus. Ya, itu sebabnya iklan-iklan ke Israel, ini jadi ingat Israel, ingat planning kita nih. Ada kata ziarah. Ziarah apa ya? Ziarah ke Israel gitu ya. Saya pikir kurang tepat sebetulnya. Biasanya orang kalau ziarah adalah ke makam ya. Ziarah ke makam Ibu Kartini ya. Ziarah ke makam mungkin ke Pak Harto, ada yang ziarah. Ya, karena di situ ada jenazah yang berdiam di dalam kuburan. Tapi kalau Yesus tidak punya bukti bahwa dia ada di dalam kuburan, ya. Jadi sebenarnya kurang tepat sih kalau dikatakan ziarah. Jadi yang pertama alasannya kalau Tuhan tidak dibangkitkan, maka saudara dan saya tidak bisa mengatakan bahwa Allah kita Allah yang hidup, ya. Karena Allah kita kemudian hanya ada di kuburan, ya. Dan semua pemimpin kepercayaan yang lain pun itu hanya di kuburan, ya. Apa bedanya, saudara? Ya, apa bedanya? Nah, pemahaman bahwa Yesus bangkit itu adalah sangat penting. Yang pertama tadi sudah katakan akan menjadi gambaran bahwa Allah Bapa adalah Allah yang hidup. Dan Roh Kudus juga Roh Kudus yang hidup, yang aktif, dinamis,
dan terlibat dalam kehidupan umat manusia, ya, karena dia hidup, saudara. Tapi kalau Yesusnya mati, ya bagaimana dia bisa terlibat dalam kehidupan kita, ya? Yang kedua, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka dia tidak bisa menyertai kehidupan kita. Ya, kita sekarang ngomong God bless you, ya. Terus kita ngomong Tuhan beserta kita, ya. Perkataan itu karena kita menyadari bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu bangkit. Tapi kalau Yesus kita tidak dibangkitkan, Yesus kita mati, kita nggak mungkin ngomong Tuhan Yesus beserta kita, ya. Saya punya orang tua sudah nggak ada, nggak mungkin dia menyertai saya, ya. Kalau saya misalnya pulang ke kampung, nggak mungkin terus diajak makan, nggak ada, saudara, ya. Karena dia sudah meninggal. Tapi Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, dia bisa menyertai kita dan dia bisa menggenapi bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Kemudian alasan berikutnya adalah Yesus menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Ketika kita lemah, saudara, kita butuh kekuatan, kita berdoa. Tapi bagaimana kalau Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita harapkan itu ada di kuburan, saudara? Tentu kita akan berpikir sedikit aneh, saudara, ya. Saya nggak tahu, ya. Terus terang saya, kalau ke Indonesia saya jarang ke kuburan orang tua, saudara. Mungkin contoh yang kurang baik, mungkin, ya. Karena saya punya paradigma bahwa orang tua saya ada di sorga, ya. Ditambah lagi kuburannya tuh bukan keren seperti yang keluarganya Lani lah. Di mana ya, Bu? Di San Diego, ya. Papa mama saya di Gunung Gadung, saudara. Ya, mungkin ada yang tahu. Gunung Gadung itu dulu bagus sekali, ya. Dulu bagus, ya. Oh, view-nya bagus, pegunungan. Tapi sekarang, saudara, aduh, itu jalan di mana-mana itu sudah kuburan semua, penuh. Penuh kuburan, jadi enggak bagus lagi. Dan kalau saudara ke sana, itu orang yang bersih-bersihkan bawa parang, saudara, ya. Pada datang, ada 10 orang. Wah, pura-pura beres-beresin rumput gitu, supaya bisa mendapatkan sejumlah uang, ya. Tapi ngeri, saudara, karena dia bawa parang. Jadi mau nggak mau lah, ya, kita takut dong, ya. Jadi mau nggak mau kasih lah, pasti kasih lah. Habis dia bawa parang gitu. Tapi nggak bagus, saudara. Saya dulu berpikir, kan kami sudah beli satu kapling gitu, ya, kira-kira bisa buat satu keluarga gitu. Saya pikir-pikir, ya boleh juga, ya, kumpul lagi gitu, ya, nanti. Tapi kemarin saya pikir lagi, aduh kalau lihat parang begitu mungkin nggak pada datang nih. Yoki takut, anak-anak saya takut itu. Karena Yesus bangkit, maka dia menjadi sumber kekuatan. Ketika kita berdoa, kita minta kekuatan kepada Tuhan karena dia hidup, saudara. Bayangkan kalau dia di kuburan nggak bisa kita minta kekuatan melalui Tuhan Yesus. Ada pengharapan. Kemudian karena dia hidup, maka Yesus dapat dikontak setiap waktu. Dan dapat diandalkan setiap waktu, saudara. Ya, karena dia hidup. Kalau nggak hidup mau mengandalkan orang mati nggak bisa lah. Ya, inilah mengapa Yesus harus dibangkitkan. Salah satunya adalah kita diyakini bahwa Allah kita, Yesus kita yang kita sembah bukanlah Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Ya. Yang kedua, berikutnya adalah Yesus dibangkitkan untuk penggenapan kehendak Bapa, ya. Untuk penggenapan kehendak Bapa. Saya akan flashback ke Yesaya 53 ayatnya yang ke-10, ya. Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan
kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Kalau saudara perhatikan, ada dua hal. Yang pertama dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, yaitu Yesus mati di kayu salib ya, sebagai korban penebus salah, kemudian ia akan melihat keturunannya. Ya. Yesus akan melihat keturunannya. Jadi setelah dia dikorbankan sebagai korban penebus salah, kemudian dia melihat, artinya dia hidup, dia dibangkitkan. Bahkan dikatakan umurnya akan lanjut, dalam arti hidup selamanya. Ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ada pernyataan kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Ya. Setelah dia mengatakan menjadi korban penebus salah, tidak berhenti di situ saudara. Tapi ada kalimat ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ada kalimat yang menyatakan bahwa Yesus itu bangkit, hidup. Ya. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan bukan hanya Yesus sebagai penebus salah, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang hidup. Ya. Apa itu kehendak Tuhan? Kita lihat di Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya, saudara dan saya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Saya sudah beberapa kali pernah menyampaikan bahwa tujuan daripada Yesus mati bukan hanya penebusan dosa. Bukan hanya kita diampuni dosanya kemudian kita bersorak-sorai, kita tenang aja. Kalau orang yang di ICU kemudian terima Yesus meninggal, oke saudara. Atau penjahat yang di sebelah kanan Yesus kemudian dia mati, oke. Dia cukup mengalami penebusan, that's it, selesai. Ya. Tapi saudara dan saya yang masih hidup, ya, itu harus digenapi apa yang Tuhan mau. Ya. Yang Tuhan mau yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Yesus mati, kita diampuni baru setengah saudara. Buat saudara dan saya yang masih hidup ya, baru setengah pekerjaan Yesus. Tapi ada pekerjaan lagi di mana Tuhan mau supaya saudara dan saya serupa dengan gambaran daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus bangkit. Dan melalui Roh Kudus-Nya dia terus membimbing kita, ya, mendidik kita, melatih kita, supaya kita semakin hari semakin seperti Yesus. Ya. Berikutnya tolong. Jadi menjadi Kristen itu berarti pengikut Kristus, bukan masalah reformasi, tetapi transformasi saudara. Ya. Kita tahu reformasi adalah sesuatu yang reform, berubah bentuk, ya, menjadi dari belum anak Tuhan menjadi anak Tuhan, ya. Itu reformasi. Tapi tidak berhenti di status reformasi, di posisi reformasi, tetapi transformasi. Transformasi yaitu perubahan, ya, perubahan, ya. Jadi ini sekali lagi jangan sampai kita lupa ya bahwa kita adalah orang-orang yang bukan hanya reformasi tetapi ditransform menjadi serupa dengan Kristus ya. Dan ayat yang menjadi ayat hafalan kita 2-3 atau minggu yang lalu di 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi waktu saudara dan saya terima Yesus, kita tahu bahwa roh kita diperbaharui oleh Tuhan seketika itu juga.
roh kita yang rusak, roh kita yang mati, roh kita yang sakit, yang jauh daripada Tuhan, tiba-tiba langsung seketika itu juga roh kita baru, sempurna, dan selama-lamanya. Tetapi tubuh dan jiwa itu belum, saudara. Nah, tubuh dan jiwa kita harus kerjakan tetapi melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, saudara tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Tadi kita sudah menghafal buah-buah roh, ya. Seringkali orang Kristen, ya, saya sering berpikir punya dua jiwa, saudara. Ya, punya pribadi ganda, ya. Bukan salah saudara, tetapi kemungkinan ada kesalahan dari program, saudara. Mungkin dari pendeta yang dulu-dulu, atau mungkin dari orang tua kita, bahwa orang Kristen itu harus baik, ya. Orang Kristen harus penuh kasih. Dan kita berusaha setengah mati untuk tampil sebagai orang Kristen. Tapi pada kenyataannya, apakah kita mampu untuk all the time, selalu menjadi orang Kristen yang baik, selalu menjadi suratan yang terbuka, ya? Kita nggak mungkin, saudara. Itu sebabnya ketika kita di gereja kita bisa manis. Ini cerita bukan di sini, ya, di luar sinilah, ya. Kalau di sini, kalau saya nggak ngomong begini nanti, wah nyindir gua nih. Di luar sana, ya. Ada cerita suami istri yang di gereja luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa, jingkrak-jingkrak luar biasa. Dengerin firman-Nya juga luar biasa. Begitu di depan gereja, urusan mau makan di mana bisa berantem, saudara. Karena dia berusaha baik hanya berusaha. Hanya karena program, orang Kristen harus baik, orang Kristen harus kasih. Dan kita diprogram supaya bisa menjadi orang Kristen yang baik. Tapi kenyataan tidak, saudara. Kenyataan kita bisa lupa diri loh, ya. Bisa lupa diri. Mobil saya kan ada tulisan itu, get it printed gitu loh. Ada 2 saya tulis. Pesannya dari Indo lagi. Udah. Terus anak saya udah bilang, "Pak, lu tulis get it printed ya. Awas dah, nyetirnya hati-hati. Jangan speeding, jangan maki-maki orang gitu loh." Ya kan kita lupa, saudara. Kalau lagi emosi, lupa kan? Ya. Begitulah orang Kristen. Ketika dia ingat labelnya orang Kristen, dia ingat. Di gereja dia ingat. Di Komsel mungkin ingat. Tapi setelah dia lepaskan label, lupa akan label Kristen, dia lupa. Dia keluar aslinya, keluar emosinya, ya, keluar kata-kata kasarnya. Karena apa, saudara? Karena kita dibentuk dari luar, lingkungan gereja, pendeta, ketua Komsel, membentuk, orang Kristen lu mesti gini-gini loh. Nggak boleh marah loh orang Kristen. Nggak bisa, saudara. Tapi apa yang kita hafal tadi, buah-buah roh, ya. Yang benar adalah dari dalam keluar, ya. Pekerjaan Roh Kudus yang berbuah-buah itulah yang keluar. Saudara dan saya hanya bekerja sama. Kerjasamanya kita memprioritaskan Roh Kudus untuk berbuah ketimbang daging kita, ya. Jadi kita rem. Kalau mau marah, ya Roh Kudus tadi salah satu buahnya adalah kesabaran. Oke, saya sabar. Ya, Roh Kudus saya sabar. Saya nggak kuat, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus yang berperan untuk membuahkan kesabaran. Ini contohnya, salah satunya adalah kesabaran. Bukan karena, gue sabar-sabarin. Gak kuat, saudara. Gak kuat. Ya. Dan Yesus yang hidup, yang dibangkitkan, itu dia pernah mengatakan bahwa
Barang siapa ya ingin berbuah-buah harus menempel pada pokok anggur yang benar. Sehingga saudara nggak susah, saudara. Nggak terlalu sulit lah untuk, kalau saudara mengusahakan diri, capek saudara. Capek. Saudara harus, manis-manis jadi orang Kristen. Seberapa kuat saudara? Nggak kuat. Ya, nggak kuat. Saudara, anytime saudara bisa meledak. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus, ya, kerjasama antara Roh Kudus dengan kita, izinkan Roh Kudus yang berbuah-buah. Ya, seperti yang kita hafalkan tadi, itu buah roh loh saudara, bukan karya kita. Bukan karena kita tekan-tekan seperti kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Enggak sama sekali. Tapi biarlah itu asli, buah yang asli daripada Roh Kudus yang mengalir melalui kehidupan kita. Kita hanya ngerem, saudara, ngerem. Ya, ngerem itu lebih gampang sebenarnya saudara daripada ngegas. Ya, tenaganya lebih enteng sebetulnya, ya. Nah, untuk itu Yesus perlu hadir, perlu hidup, perlu dibangkitkan. Sebab tanpa Yesus yang bangkit, maka saudara akan setengah mati menjadi orang Kristen. Saudara tidak akan mampu menjadi orang Kristen. Kristen saudara, Kristen yang KW saudara, ya, KW 2, ya. Kristen yang enggak asli jadinya. Ya, cuman karena ada pelajaran bagus ya kita ikut. Jadi kayak pelajaran moral. Ya. Tapi kekristenan bukan hanya pelajaran moral. Moral adalah buah daripada penempelan pokok anggur yang benar. Yang ketiga saudara, mengapa Yesus harus bangkit? Ya. Yang ketiga adalah kuasa maut dipatahkan. Ya. Kalau Yesus mati kemudian mati terus, artinya dia tidak mengalahkan maut. Ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya maka maut itu mulai berkuasa. Tadinya Adam dan Hawa tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya saudara. Ya. Sebelum dosa masuk, Adam dan Hawa tidak akan mati. Dia kekal. Sebab dia diciptakan seturut dengan gambar Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ada kematian. Ya, harusnya nggak mati, saudara. Harusnya hidup terus. Ya, kita pun kalau dia nggak jatuh, kita hidup terus. Ya, hidup terus nggak mati. Tapi karena ada dosa, maka kita harus mengalami kematian tubuh. Yohanes 11 ayat 25 ayat 26 berkata demikian, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Perhatikan kata-kata Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Yesus melihat keraguan, ya, dari gestur tubuh murid-muridnya, dari pandangan muridnya, ragu-ragu bahwa dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tapi akan hidup. Di saat itu sulit untuk menerima bahwa manusia akan bangkit. Thank you William, kepake juga nih. Tanpa Yesus bangkit, tidak ada contoh kebangkitan, saudara. Tanpa Yesus bangkit, maut itu akan terus menguasai saudara dan saya. Jadi ketika one day saudara dan saya mengalami kematian, maka kita akan mati terus. Tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Wah, terima kasih Bapak Pendeta seniorku. Betul nggak sih, saya mau lihat sebentar. Oh bener ya, dari jauh nggak lihat. Ibu Sandy, shalom. Thank you. Waduh,
Ini Pak Max Asa pernah ngomong ke saya dulu waktu saya masih di Bradbury. Ini bakalan ada gereja katanya di kota ini. Belum ada ini loh saudara. Tapi perkataan Pak Max saya aminkan, bener ada gereja. Oh, puji Tuhan. Welcome lah ya, welcome buat Pak Max Asa, Ibu Sheni dan Teni. Ya, puji Tuhan ya. Waduh, saya mimpi apa lagi kedatangan. Oh ya, Pak Max ini dan Ibu Sheni orang tua dari Yosi, ya, mertua dari ya, beliau adalah pendeta GPDI, ya, yang ada di Tempi. Dulu kami di sana kira-kira berapa tahun lupa saya, ya, udah lama sekali. Saya dikasih kesempatan untuk pimpin pujian, saya dikasih kesempatan juga berkhotbah. Ya, luar biasa. Ada histori yang tidak bisa dilupakan ya. Dan kalau pulang ibadah, Ibu Sheni selalu masak di rumah untuk kami makan, saudara. Kan kami jauh di Campbelltown ya. Jadi indah lah, indah. Dan saya waktu ketemu Yosi juga Om, ya saya panggilnya Om. Seneng gitu loh, ya karena dulu Yosi masih noti. Jarang kelihatan di gereja, sorry Yos. Tapi sekarang luar biasa, dia melayani ya. Malah pernah juga berkhotbah di youth, saya bilang, Yos, kamu keturunan suku Lewi, mesti jadi pendeta, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh enggak. Oke. Ya, yang ketiga saudara, bahwa kuasa maut dipatahkan. Ya, saya baca Yohanes 14 ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, perhatikan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bayangkan kalau Yesus mati dan tidak hidup lagi. Tidak ada kata seperti ini, saudara. Ya, sehingga one day kalau kita mati, don't worry, saudara. Ya, don't worry. Kapan itu Yoking tiba-tiba di jalan ngomong gini sama saya. Oh gitu loh. Kalau kamu meninggalnya seusia papa kamu, ya, papa saya meninggal usia 83. Terus dihitung sama dia. Berarti kamu cuman berapa ya? 15? Iya, waduh. Ini orang bisnis lain loh, ngitungnya kopi terus. Berarti kamu 15 tahun lagi loh umurnya. Kaget saya saudara. Aduh 15 tahun kan gak lama. Iya. Tapi gak usah takut saudara. Tadi pagi saya katakan orang yang takut mati itu orang yang terlalu enjoy dalam dunia ini. Terlalu menikmati, terlalu kepingin kesana kemari, kalau belum keliling dunia belum puas. Kalau belum makan macam-macam belum puas. Sehingga kalau dibilang mau mati, aduh jangan dulu. Tapi kalau orang yang menyadari bahwa hidup selanjutnya lebih baik, lebih indah, ya, kalau kita mengatakan tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, ya tentu lebih indah di sana saudara, gak usah takut mati. Ngobrol-ngobrol sama komselnya Sofi. Sofi punya komsel kan senior ya, top ya. Orang-orang yang sudah lansia. Kemudian ada satu ibu bilang begini, saya tanya, Bu gimana Bu gulanya? Biasalah, orang tua kalau kumpul saudara, yang diomongin kebanyakan penyakit saudara. Kalau aromatik, diabetes ya, macam-macam. Si ibu jawab gini, saya nggak mau pikirin. Saya mah udah siap. Saya udah siap, kapan aja Tuhan panggil siap. Ya. Bagus saudara. Ibu ini ngomong bukan asal ngomong. Ibu ini tahu bahwa kalau dia mati, dia tidak akan mati tapi dia akan hidup selama-lamanya bersama Yesus. Ibu ini tahu sebab dia tahu firman. Tapi kalau orang tidak tahu
bahwa kita akan hidup lagi, ya, pasti takut, saudara. Satu kali ada satu orang tua yang waktu di Minto sering hadir, tanya ke saya, Rusdi, bener nggak kalau orang mati itu menunggu Yesus datang, kita di kuburan ya tidur katanya. Itu pemahaman dia. Mungkin saya nggak tahu dia agama apa. Waduh, saya pikir, waduh Pak, kalau tidur di kuburan, malam-malam kita ke kuburan aja takut ya. Apalagi suruh tidur selama-lamanya sampai Yesus datang. Ya, kebenarannya nggak seperti itu ya. Ketika saudara menutup mata, menghembuskan nafas yang terakhir, mesin berbunyi tet, saudara bersama Yesus di sorga ya. Puji Tuhan. Dan pada waktunya nanti ya, nafiri berbunyi, Yesus datang di awan-awan, maka kita akan diberikan tubuh yang baru dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Yesus di kekekalan. 2 Timotius 1 ayat 10, ayat yang terakhir saudara ya. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, 1 Korintus 15:54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, yang dapat binasa maksudnya tubuh yang fana ini mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, jadi kematian Yesus menelan maut, saudara. Jadi kita sudah tidak perlu takut lagi untuk menghadapi kematian, menghadapi maut ya, apalagi neraka sudah jauh dari kita ya. Puji Tuhan. Oke, kita akhiri dengan kesimpulan. Saya tolong tim musik boleh maju. Jadi kebangkitan Yesus bukan karena suka-sukanya Tuhan, bukan karena Tuhan mau bangkitkan, tapi ada 3 poin yang tadi kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, karena Yesus adalah Yesus yang hidup ya. Dan kedua adalah penggenapan kehendak Bapa. Bapa bukan hanya kita diampuni dosanya, tetapi kita juga Bapa mau kita seperti Yesus ya. Ada 2 hal yang Bapa mau, dan itu digenapi ketika Yesus hidup, yang kemudian melalui Roh Kudusnya dia mengajar kita, mendidik kita sehingga kita semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah kuasa maut dipatahkan, kita tidak akan mati selama-lamanya, bahkan kita hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini.